perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui materi mengenai makhluk hidup atau perkembangbiakan makhluk hidup. Apa sih itu perkembangbiakan? Bagaimana terjadinya suatu perkembangbiakan? Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke makhluk hidup itu melakukan suatu perkembangbiakan. Berkembang biak merupakan terbentuknya individu baru yang bentuknya sama persis seperti individu yang menghasilkannya. Perkembangbiakan itu ada dua, secara generatif dan juga secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu dilakukan secara kawin atau seksual. Namun, jika perkembangbiakan vegetatif itu dilakukan dengan cara aseksual atau tidak kawin. Nah, langsung saja kita membahas mengenai perkembangbiakan manusia yang pertama. Sebelum itu, semua makhluk hidup melakukan perkembangbiakan agar melestarikan keturunannya. Seperti manusia melestarikan keturunannya dengan cara berkembang biak. Jika manusia tidak berkembang biak, maka manusia di dunia ini akan punah. Nah, itu dia salah satu manfaat penting dari perkembangbiakan. Yang pertama ada perkembangbiakan manusia. Nah, manusia mengalami pertumbuhan dimulai dari sejak lahir. Manusia ini berkembang biak dengan cara kawin atau generatif. Nah, perkembangbiakan secara kawin ini terjadi karena adanya proses penggabungan antara sel sperma dan juga sel telur. Yang mana sel sperma ini dimiliki oleh laki-laki dan juga sel telur ini dimiliki oleh perempuan. Nah, kalian sudah memahami bahwa manusia hanya bisa melakukan perkembangbiakannya dengan cara generatif, tidak bisa dilakukan dengan cara vegetatif. Nah, selanjutnya ada tumbuhan dan juga hewan. Apakah kedua makhluk hidup tersebut bisa melakukan dengan cara generatif ataupun vegetatif? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan ini dapat berkembang biak melakukan reproduksinya dengan baik, baik itu dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Nah, tumbuhan ini dapat melakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Nah, reproduksi secara generatif ini umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji, baik berbiji tertutup maupun berbiji terbuka. Kemudian, dengan cara vegetatif itu dengan cara tidak kawin atau tumbuh dengan sendirinya. Nah, generatif dan vegetatif ini dapat generatif terjadinya proses perkawinan antara tumbuhan tersebut. Contohnya pada tumbuhan berbiji. Nah, dia akan melakukan penyerbukan atau serbuk sari yang dihasilkan oleh jantan akan diturunkan ke betina sehingga akan menghasilkan suatu buah. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif. Hal ini dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Nah, vegetatif ya seperti yang kita ketahui yaitu tidak melakukan aseksual. Nah, ada vegetatif alami dan juga buatan. Yang alami seperti dia tumbuh dengan sendirinya. Nah, apa kalian pernah mendapati di dapur kalian ada bawang yang tumbuh daun dengan sendirinya? Ataupun ada wortel yang masih berisi akarnya? Wah, ternyata itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perlakuan manusia. Namun pada vegetatif buatan itu ada perlakuan manusia. Seperti apa? Seperti stek, cangkok, dan yang lainnya. Nah, kalian pasti pernah melihat orang tua kalian melakukan stek pada suatu tumbuhan, menggabungkan antara tumbuhan yang berbunga putih dan berbunga merah. Nah, itu melakukan stek, seperti itu contohnya. Nah, lanjut pada perkembangbiakan hewan dua pula, yaitu vegetatif dan juga generatif. Nah, generatif ini dibagi menjadi tiga. Ada bertelur, kemudian melahirkan, dan juga bertelur sekaligus melahirkan. Namun, ada juga yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Apa saja itu? Tanpa melalui perkawinan. Jadi, hanya dibutuhkan satu induk saja untuk berkembang biak. Nah, individu yang dihasilkan juga akan sama persis seperti induknya. Nah, jika tadi kalian sudah memahami bagaimana materi-materi yang terdapat dalam praktikum, sekarang kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikum langsung. Jika tadi kalian sudah menyimak materinya, sekarang kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan. Tujuannya di sini agar kalian memahami bagaimana terjadinya proses pembuahan. Nah, adapun alat dan bahan yang kalian perlukan. Yang pertama, tentunya ada air, kemudian ada sendok, kemudian ada susu pembersih. Kalian bisa menggunakannya yang milk atau yang lemon.
Kemudian ada pulpen atau kalian dapat menggunakan drawing pen ataupun spidol. Kemudian ada gunting, kemudian ada double tip, botol kecil, kapas. Sini kalian dapat menggunakan pipet tetes juga, dan juga wadah yang kecil. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini pastikan kalian sudah menyiapkan alat yang sangat penting. Nah, apa itu? Yaitu gambar ovarium seperti ini. Nah, kalian sudah dapat memprintnya atau mencetaknya ataupun menggambarnya. Langsung saja pertama yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama kita akan menempelkan botol yang telah kita potong ke dalam gambar yang telah kita siapkan ya tentunya. Nah, di mana kita menempelkannya? Kalian dapat menempelkannya di tengah-tengah. Sebelum itu, pastikan kalian sudah melubangi botol yang kalian gunakan dan juga memotongnya setengah seperti ini. Kemudian kalian tempelkan di tengah-tengah gambar ovarium ini. Kita anggap ini sebagai rahim. Nah, sudah jadi seperti ini. Lebih. Nah, selanjutnya kita akan membuat air mani. Apa saja bahannya? Yang pertama ada susu pembersih. Kemudian kalian campurkan dengan sedikit air. Nah, aduk sampai warnanya sampai sedikit mengental seperti ini. Nah, langsung saja kita ambil menggunakan pipet tetes. Nah, apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya kita akan membuat sel telur dengan kapas yang kita akan bentuk bulat-bulat. Kita bentuk bulat seperti ini. Kita letakkan. Nah, sebentar lagi saya akan memvideokannya melalui depan agar kalian memahami. Nah, sudah? Yang mana jika sel telur sudah matang, dia akan keluar dan menempel di dinding rahim. Nah, kemudian jika dia dibuahi oleh sel sperma, kita anggap ini seperti laki-laki. Nah, kita akan masukkan. Setelah dimasukkan seperti ini, kita akan pencet pipet tetes ini. Nah, seperti air mani yang sudah keluar. Nah, kita lihat. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses pembuahan akan terjadi, yang mana sel sperma sudah masuk ke dalam sel telur dan akan menghasilkan suatu janin yang dinamakan dengan embrio yang akan tumbuh dan berkembang. Nah, dari praktikum yang kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa manusia berkembang biak dengan cara kawin, yang mana melibatkan dua orang individu, laki-laki dan juga perempuan. Nah, yang mana simulasi terjadi suatu kehamilan untuk menunjukkan perkembangbiakan telah dilakukan, yang mana terlihat bahwa jika sel telur milik perempuan jika sudah matang dan juga dibuahi oleh sel sperma atau yang milik laki-laki, maka akan terjadinya suatu kehamilan. Nah, namun bagaimana jika sel telur tersebut tidak dibuahi? Nah, jika sel telur tersebut tidak dibuahi, maka akan terjadinya menstruasi pada setiap wanita. Nah, jika kalian sudah memahami bagaimana praktikum perkembangbiakan pada manusia, sekarang kita akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan pada tumbuh. Nah, tujuannya di sini agar kalian memahami bagaimana tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama tentunya ada air. Kemudian ada gelas plastik yang kalian perlukan dan juga sudah dilubangi di samping seperti ini. Nah, kemudian ada stick atau bambu yang bisa kalian siapkan. 2 ya. Nah, selanjutnya kita di sini akan menggunakan tanaman bawang merah. Kalian dapat menggunakan jahe, kunyit, bawang putih dan lain sebagainya. Nah, langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama kita akan memotong ujung bawang merah. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita akan memasukkan air ke dalam botol yang telah kita lubangi tadi atau cup plastik. Nah, setelah itu kita akan masukkan lidi dan kita akan tusuk si bawang merah. Nah, ingat kita masukkan 2 lidi agar tidak jatuh. Nah, jadinya seperti ini. Pastikan bawang merah tersebut sudah terendam. Nah, sudah? Nah, hal ini memerlukan proses selama beberapa hari, yaitu 5 hingga 10 hari.
Namun sebelumnya saya sudah melakukan praktikum untuk menunjukkan ke kalian bahwa memang benar bawang merah ini melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami tanpa perlakuan atau bantuan manusia. Nah, contohnya di sini yang sudah jadi yaitu ada kunyit. Nah, kita lihat di sini, wah sudah mulai terbentuk akarnya. Bisa kalian lihat. Kemudian ada jahe. Kita lihat juga akarnya, ternyata sangat panjang juga. Kemudian yang terakhir bawang merah. Nah, sama seperti yang kita lakukan tadi. Kita lihat akar dari bawang merah tersebut. Wah, ternyata sudah terbentuk juga. Nah, dari ketiga tumbuhan ini dapat kita simpulkan bahwa memang benar tumbuhan yang ada di sini melakukan perkembangbiakan secara vegetatif alami atau tanpa adanya bantuan manusia. Nah, hal ini juga dapat kalian lakukan di rumah dengan mengamatinya selama 5 hari seperti ini. Dan kalian amati apakah dia memang benar tumbuh atau tidak. Jika dia memang benar tumbuh, maka memang benar tumbuhan tersebut melakukan perkembangbiakannya dengan cara vegetatif atau aseksual secara alami. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, di sini bahan-bahannya agak sedikit kompleks. Apa saja ilmu sebelumnya? Tujuan kita praktikum perkembangbiakan hewan yaitu untuk mengetahui hewan tersebut berkembangbiak secara generatif atau dengan cara bertelur. Nah, adapun alat dan bahan yang kalian perlukan di sini, yang pertama ada lalat buah yang dapat kalian siapkan. Kemudian ada pisang, sedikit tape. Kemudian ada toples kecil yang dapat atau gelas kecil yang dapat kalian siapkan, sendok, pisau, dan juga gelas. Nah, jangan lupa kalian menyiapkan karet dan juga plastik sebagai penutup. Nah, apa hal yang pertama kita lakukan? Yang pertama, kita akan memotong pisang menjadi 6 bagian. Kita masukkan ke dalam gelas. Nah, ingat ya. Nah, untuk menangkap lalat buah, kalian bisa menggunakan buah busuk sebagai pancingannya. Yang mana nanti lalat buah tersebut akan masuk ke dalam plastik kalian dan kalian akan merangkapnya. Nah, selanjutnya kita masukkan sedikit tape, sedikit saja. Nah, selanjutnya kita akan campurkan dengan sedikit air. Kemudian kita akan hancurkan. Seperti ini, kita hancurkan sampai dia benar-benar halus. Selanjutnya, kalian siapkan wadah kecil seperti ini atau kalian bisa menggunakan toples seperti ini. Selanjutnya, kita akan masukkan biangnya. Nah, pisang yang sudah kita campurkan dengan tape tadi, kita ratakan. Nah, setelah diratakan seperti ini, kalian bisa menggunakan kapas ataupun tisu, tapi di sini saya menggunakan kapas untuk menutupi bagiannya agar lalat buahnya tidak mati. Nah, kita lihat seperti ini. Kemudian kalian bisa memasukkan lalat buah dan kalian tutup dengan plastik, jangan lupa ditimpa dengan karet. Nah, namun di sini saya sudah menyiapkan yang memang benar saya lakukan, yaitu pada 5 hari sebelumnya. Di sini, kalian bisa menyimak video yang akan saya sajikan bahwa memang benar lalat buah tersebut dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, menurut artikel atau jurnal yang telah saya baca, lalat buah akan berkembang biak dengan sempurna apabila telah mencapai 18 sampai dengan 25 hari. Namun, karena di sini adanya keterbatasan waktu yaitu hanya 5 hari, maka lalat buah hanya pada sampai tahap bertelur dan juga tidak sepenuhnya telur tersebut terlihat dengan mata langsung. Perlu adanya pencarian yang sangat teliti untuk mencari telur lalat buah yang terdapat dalam toples ini. Nah, namun sudah terlihat juga lalat buah tersebut dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa lalat buah memang benar melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur atau generatif. Nah, yang mana siklus perkembangbiakan lalat buah itu seharusnya telur kemudian menjadi larva, pupa, dan juga menjadi lalat dewasa. Akan tetapi pada percobaan yang telah dilakukan, siklus kembang biak lalat hanya pada tahap telur saja. Nah, jika kalian memang
ingin bagaimana sih cara lalat itu berkembang biak dengan cara sempurna, kalian dapat mengamatinya lebih dari 5 hari, yaitu 15 sampai dengan 20 hari. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan dan juga praktikum-praktikum yang dapat kita lakukan, yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan, yaitu mengenai praktikum tadi, dan kalian dapat mempraktikkannya dan lebih paham bagaimana cara perkembangbiakan ketiga makhluk tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata di sini. Saya ucapkan terima kasih.